Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas, Pak? Bu, kok lemas, Bu? Bisa diulang? Janji untuk kompak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumit tammah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim lana bi khair. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, segenap para kiai, para masyayikh yang hadir, yang rawuh pada malam hari ini, terutama guru kami, idola kami, panutan kami, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah. Dan segenap para kiai, para masyayikh dari pondok pesantren se-Jawa, dan insya Allah juga ada dari Bali mungkin, terutama guru-guru kami dari pondok pesantren Nurul Jadid, pondok pesantren Sukorjo, pondok pesantren Sumber Bunga. Di sini ada Lora Indi, Lora Fadail, ada Lora Faiz. Idola saya beliau, termasuk guru saya dan guru spiritual saya. Beliau sengaja berada di belakang karena sedang nyarang hujan. Saya sengaja pakai bahasanya teman-teman. Dari tadi juga ada bahasa mengangkis. Terus ada lagi tadi napara? Pada gelopain nih kawan. Dan juga ada Lora Madarik, ada Lora Hilman, ada Lora Gasmal, dan segenap para kiai dari teman-teman PWNU, PCNU Bali, Kiai Haji Abdul Aziz yang sudah rawuh, Kiai Haji Hisham Syafaat, dan juga para kiai, para nawanin, para lawarir, sekaligus juga para nawanik yang hadir pada malam hari ini. Kita juga doakan bersama, mudah-mudahan para guru-guru kita terutama yang hadir pada malam hari ini diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat zahir batin oleh Allah, karena kita butuh beliau. Sebagaimana yang sudah didawuhkan para guru-guru kita, beliau adalah sumbu kita, beliau adalah akar-akar kita, sehingga kita masih bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang benar-benar bisa membuat rindang dan bisa melindungi masyarakat. Amin. Dan segenap teman-teman pengurus ataupun petugas negara yang hadir, yang rawuh pada malam hari ini. Tadi ada Bapak Lurah Iwayan Karang dan juga para pecalang-pecalang, ketua-ketua adat yang hadir pada malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir. Dan juga
teman-teman Ansor, teman-teman Banser, Fatayat, Muslimat, teman-teman Hadroh yang suaranya luar biasa menghipnotis kita. Mudah-mudahan semuanya juga diberikan panjang umur, diberikan bahagia zahir batin oleh Allah. Segenap yang hadir pada malam hari ini, tak lupa pula segenap teman-teman panitia, terutama Ketua P4NJ yang alhamdulillah sering nembak saya untuk ngisi, Pak Haji Fadil dan juga teman-teman yang lain. Saya di sini mohon maaf bukan sebagai orang yang memberi mau'idhah, karena saya masih belum pantas untuk memberi mau'idhah. Yang memberi mau'idhah kita adalah beliau-beliau yang sudah memiliki pangkat seorang kiai. Kalau saya masih binder, kalau katanya orang Madura, karena istri saya masih satu. Kalau yang istrinya dua, beliau punya pangkat kiai. Kalau yang istrinya tiga, romo kiai. Kalau yang istrinya empat, mbah yai. Jadi yang ada di sini Rafais, beliau sudah menjadi mbah yai kita. Oh, kok nih selang nuting nih kawan. Oh, ada juga Ra'aminullah, masya Allah, yang hadir pada malam hari ini dan mendoakan kita. Segenap semua yang hadir, para hadirin, hadirat sekalian, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, hadirin dan hadirat yang saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat juga oleh Allah, dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dihalalkan rezekinya, bisa bayar hutangnya. Yang ngasih hutang mudah-mudahan lupa pada Anda. Amin. Qabul hajat semuanya, hajat kecil, hajat besar, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya Rabbal. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin berbagi dengan panjenengan semua. Saya merasa sedikit tergelitik dengan apa yang disampaikan tadi waktu kita bahas tipis-tipis ngopi bersama dengan para guru-guru kita dan beberapa sebagian dari teman-teman alumni dan juga simpatisan, bahwa ada fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah keguyuban kita. Ada orang-orang yang mereka ini bisa dikatakan, mohon maaf, saya terang-terangan saja, tidak ada tedeng aling-aling, karena di sini saya tidak mau itu, tapi saling berbagi sama panjenengan. Ada orang yang jual agama, ada orang yang jual janji-janji manis surga, ada orang yang mereka memastikan bahwa siapapun yang melakukan satu hal, maka dia sudah mendapatkan sertifikat surga. Mohon maaf Pak, Bu, sampai detik ini kami belum ada petunjuk dari guru-guru kami, terutama kami pribadi, belum pernah melihat ada orang punya sertifikat surga, belum ada. Kalau ada silakan ngacung. Ada yang punya? Tidak ada? Ada yang punya? Tidak ada ya? Di sini bahkan sampai mereka itu memakai kedok sedekah. Yang sedekah maka akan kaya raya luar biasa. Ini memang betul adanya. Ada janji bahwa orang yang bersedekah maka dia hidupnya akan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini masalahnya ketika ada orang, Bapak Ibu, dia dalam keadaan sudah berhutang ke bank, lalu kemudian harus membayar setiap bulannya dengan nominal sekian dan sekian, maka dia akan masuk surga. Bahasa-bahasa seperti ini mohon maaf, bahasa seperti ini kok masih kelihatan aneh. Orang sudah banyak hutang masih harus mengeluarkan uang sekian setiap bulan, apa ndak tambah bangkrut? Betul?
Ini kok ndak semangat ya? Atau memang sampean kurang makannya? Ini sama panitia tidak dikasih makan? Tidak ada yang dikasih makan. Panjenengan ikhlas datang ke sini dengan bawa makan dan minum sendiri, betul? Tepuk tangan untuk Anda. Saya tidak bisa menjamin surga untuk Anda, tapi Allah yang akan menjamin Anda surga karena keikhlasan Anda datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf. Kalau kita dalam keadaan seperti ini gerah. Jika kita tahu bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, diberi nikmat sehat saja, lalu kemudian kenikmatan sehatnya mau diambil oleh orang lain, sampean ikhlas atau enggak? Sampean dalam keadaan sehat, lalu kemudian sampean menjenguk orang yang sedang sakit, semisal dia sedang sakit impotensi, seumpama ini seumpama Pak Bu, mohon maaf. Ketika datang panjenengan, kemudian orang yang sakit impotensi bilang, Mas, anunya sampean ambil saya. Ikhlas? Kekuatannya sampean sekiranya saya juga bisa berdiri lagi, tolong kasih ke saya. Ikhlas Pak? Walaupun yang pegang mic pun ya ikhlas. Mau dibayar 1 miliar pun nggak ikhlas. Betul? Lah ini kemudian ada orang yang dia itu menjual agama, dan naudzubillahi min dzalik, kok banyak orang yang ngikut, kok iya-iya saja. Masih disuruh bayar sekian dan sekian dengan jaminan surga. Saya jadi teringat Bapak dan Ibu sekalian, orang itu ketika melakukan kebaikan memang betul oleh Allah itu dijanjikan surga. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka oleh Allah akan diberikan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bernegosiasi dengan kita, berbisnis dengan kita. Tapi sebenarnya yang pegang kendali bisnis adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan siapa? Dengan kita, anfusahum, diri kita yang dijual kepada Allah. Apa imbalannya? Imbalannya surga Allah. Juga harta kita, apa imbalannya? Imbalannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji pasti dari Allah, memang begini. Tapi tidak ada ceritanya barang siapa yang mereka punya hutang di bank tapi bayar ke saya, ke yang pegang mic 4 juta tiap bulan, maka sampean akan bisa lunas hutangnya di bank. Ini minta ditempeleng orangnya. Betul? Sepakat? Yang sepakat ngaju. 1, 2, 3. Misal konek kana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di belakang tidak ada yang mau ngacung. Yang pengen surga ngacung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Semua pengen surga? Semua pengen surga? Betul? Mau punya hutang, tidak punya hutang, asalkan kita mau mengorbankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan harta benda kita di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah akan diberikan surga. Cuma syarat utamanya, yang mau masuk ke surga harus mati dulu. Yang mau mati duluan ngacung. Saya tidak mau ngacung Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini jangan disalahgunakan. Lah kita sekalian tadi sudah banyak sekali diberikan semangat. Mayoritas di antara anda sekalian ini adalah santri. Tapi saya al-fakir yang memang tidak tahu apa-apa. Panjenengan sudah mau datang ke pengajian. Saya mengambil dauh dari Al-Mukarram Ki Haji Mustafa Bisri. Mereka yang mau datang ke pengajian itu sudah menjadi santri. Tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Garing ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memang betul. Lah cuma kita itu memang banyak yang terlena ketika dijual agama seperti itu, banyak yang membeli. Saya di sini al-fakir berdiri di antara beliau-beliau yang lebih alim daripada saya. Beliau-beliau guru-guru saya.
Saya di sini hanya mengingatkan diri saya pribadi. Panjenengan mau diingatkan silahkan, tidak mau diingatkan silahkan. Hati-hatilah panjenengan semua dalam memilih dan memilah siapa guru-guru yang memang betul-betul mantap di hati kita. Setuju? Guru-guru yang bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Walaupun toh kita tidak dijanjikan surga, asalkan kita bisa ngikut guru kita, itu sudah lebih daripada cukup. Saya ingat Siti Robiatul Adawiyah. Beliau ini membawa di tangan kanan beliau membawa seember air. Lalu kemudian beliau yang di sebelah kirinya itu beliau membawa satu kayu yang di ujungnya ada apinya. Bertemu dengan sekelompok orang, wakilah dikatakan bahwa beliau bertemu dengan Sayyidina Abul Hasan. Ditanya sama beliau, mau kemana Siti Robiah? Saya mau pergi ke surga dan nerakanya Allah. Heran, kalau Robiah Bali jangan coba-coba. Beliau ditanya, ini mau dibawa kemana? Saya mau pergi ke surga dan nerakanya Allah. Gara-gara dua ini orang-orang banyak yang ibadah tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau dengan ember yang berisi air ini, saya akan menyiram neraka agar supaya padam. Dan saya akan membakar surga dengan kayu yang ada apinya ini. Saya akan bakar itu surga, biar orang tidak terlena dengan surga, tidak takut dengan neraka, tapi terlena dengan cinta kepada Allah dan takut kepada siksaan Allah. Kenapa tepuk tangan? Tadi disuruh tepuk tangan, enggak tepuk tangan. Angkep mano anduun mbak abun. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini betul fenomena yang terjadi seperti itu. Banyak yang terlena dengan surga, banyak yang takut dengan neraka. Padahal sebenarnya yang harus ditakuti adalah, yang harus dicintai adalah Allah. Siapapun Anda, mau status apapun Anda, mau bertato pun Anda, mau pakai cat warna apapun rambut Anda, rambut yang atas kayak yang bawah kayak, mau cat kuku kayak apapun Anda, semua dari Anda pantas untuk dicintai Allah dan Anda mencintai Allah. Anda patut untuk takut kepada Allah dan Anda memang betul-betul menjadi orang yang disegani oleh Allah karena ibadah Anda. Betul? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu mari kita semua di sini, saya juga dapat tugas ini, berhubungan dengan apa yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena surga. Saya tidak menjanjikan surga, tapi Allah yang menjanjikan surga. Seperti yang saya sebutkan tadi di dalam ayat itu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hidup Anda, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Bisa diterapkan? Ini diri Anda yang mengorbankan diri Anda karena Allah. Anda dengan harta Anda mengorbankan harta Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat ini kita punya hajat, ada haul masyayikh. Kita duduk di sini untuk mendapatkan barokah para masyayikh. Kita duduk di sini agar supaya kita bisa membuntuti beliau. Paling tidak kita berpegangan kepada tangan beliau, atau kalau beliau tidak mau dipegang tangannya, kita pegang kaki beliau. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu kita memang masuk dalam barisan-barisan beliau para masyayikh yang kita hauli pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan malam hari ini teman-teman panitia terutama dari P4NJ ini akan membuat kantor agar supaya lebih mudah berkoordinasi bersama dengan para masyarakat yang ada di Bali sini. Dan ini tentunya tidak hanya butuh doa dari sampean, tapi juga mohon keikhlasan dari sampean. Tidak berjuta-juta, silahkan. Mau beratus juta silahkan. Tidak perlu 1 juta, 2 juta, tapi yang diperlukan 100 atau 200 juta. Begitu ya Ustaz? Nggak, gurau. Monggo panjenengan mau seikhlasnya berapa, karena sedekah itu niatnya yang terpenting adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita barengi bersama, mungkin biar hadrohnya tidak nganggur. Mas, tolong disiapkan senjata-senjata Anda.
Ini makanya saya bilang tadi saya bukan mau itu. Jadi saya di sini cuma sampulnya saja. Nanti isi bukunya ada di beliau. Beliau Kiai Reza. Belum ada yang tahu sama beliau. Belum ada yang tahu? Beliau putra dari almarhum al-maghfurlah waliyullah Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Dan beliau adalah cucu daripada yang ada di mana tuh? Mana? 1, 2, 3. Mana ini? Ini dia. Lemet ini. Itu beliau yang ada di tengah, di bawah pas Mbah Yai Syekhona Hashim Asy'ari, itu ada Mbah Yai Mahrus Ali, dan beliau adalah cucu langsung dari beliau Mbah Yai Mahrus Ali. Doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur. Sekali lagi kita doakan beliau sehat, karena perjalanan beliau setelah ini panjang sekali. Di antaranya beliau akan pergi ke Skotlandia. Kalau saya mau pergi juga, tapi ke Skoteng, bukan ke Skotlandia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita doakan juga guru-guru kita yang ada di sini. Mudah-mudahan juga diberikan panjang umur, sekali lagi diberikan sehat zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggup untuk bersedekah? Sanggup untuk bersedekah? Sedekah bukan karena surga. Sedekah bukan karena takut neraka, tapi bersedekah karena Allah Subhanahu. Anda bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ini untuk kemaslahatan Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang Anda sedekahkan diganti dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan manfaat dan berkah yang berlipat-lipat luar biasa dari Allah, sehingga sampai ke anak cucu Anda oleh Allah diberikan kebahagiaan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Siapa bilang lagi tadi? Nah, jangan, sudah beliau aja langsung. Kita nanti ngaji bersama, dengarkan bersama. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini dipertemukan dalam kumpulan yang lebih indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Barokah para masyayikh kita, barokah para guru-guru kita yang kita hauli pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.